Ya. apa kabar semua? Ini sengaja tayangan untuk besok, untuk pagi ya, untuk pagi ini kita rekam tadi malam karena Bung Rocky ini sedang di gunung, jadi kita tetap sempatkan. Jadi rada gelap sedikit, nggak ada masalah ya Bung Rocky ya? Ya, saya lagi di gunung nih, jadi Ya. sinyalnya oke. Mohon dimaklumi para netizen karena di gunung sinyal berkurang. Sama seperti istana otak berkurang. Nah, ini setelah sekian lama berdiam diri, akhirnya Menteri BUMN Erick Thohir buka suara mengenai harga PCR itu, mengenai bisnis PCR ya, yang kita sebut sebagai skandal PCR Gate gitu. Kan yang selama ini yang bicara Pak Luhut. Nah, dia akhirnya PCR Gate ya. Ya, dan orang jadi terkejut karena Erick Thohir menyatakan bahwa keputusan tarif atau tarif dari PCR itu ditentukan dalam rapat terbatas di kabinet, yang hadir adalah presiden dengan wakil presiden dan menteri-menteri lainnya juga yang terkait. Yang jadi orang jadi bertanya-tanya, loh, kalau ini memang diputuskan di kabinet, mengapa? Apakah ini memang barang milik negara? Kan karena kalau barang milik negara ya, kalau pilih pasar kan itu tergantung pasarnya, pasar bebas, bukan negara yang menentukan. Ini karena itu kita sebut gate, karena diputuskan di kabinet rupanya. Ya. Jadi pemerintah tidak punya kepekaan terhadap daya beli rakyat dan memutuskan sesuka-sukanya itu. Tapi masalahnya adalah kenapa Erick Thohir baru bicara sekarang tuh? Kenapa nggak dari awal diberitahu, misalnya dari semenjak harga itu naik sehingga orang tahu. Tapi tetap kalaupun diputuskan di dalam kabinet, problemnya adalah kenapa nggak dikasih ke BUMN? Kan Kimia Farma itu udah dari tahun sebelum Indonesia merdeka, udah 200 tahun dia punya jaringan dan dia tahu kebutuhan. Dia paham tentang seluk-beluk bisnis. Tapi kenapa tidak pada Kimia Farma misalnya? Kan itu pertanyaan publik. Ya. Jadi masalahnya bukan karena diputuskan di kabinet, tapi jadi kalau harga itu seharusnya seperti BUMN Kimia Farmasinya sejak Indonesia belum merdeka. Kimia Farma itu udah 200 sekian tahun usianya dan punya jaringan di mana-mana. Jadi kalau soal dijelaskan itu artinya dari awal dia abaikan fungsi dari BUMN yang melayani kesehatan tuh, semacam Kimia Farma tadi. Jadi sebetulnya ada penipuan publik, kan mestinya diberitahu bahwa harga itu sangat tinggi karena ABC, dan mesti ada keterangan alternatif kenapa tidak pada Kimia Farma. Jadi yang mesti dijelaskan oleh pemerintah, kenapa tidak diberi pada Kimia Farma yang usianya udah ratusan tahun. Kenapa harus dibentuk perusahaan baru di dalam era pandemi, padahal sebetulnya fasilitas perusahaan-perusahaan ahli kimia itu udah ada kan. Jadi ini soalnya. Jadi janganlah Erick Thohir cari-cari celah untuk memperlihatkan bahwa ada batu di balik udang. Nah, batunya udah kelihatan. Ya, dengan pernyataan ini kan terkesan seolah Erick Thohir kemudian melibatkan presiden dan wakil presiden dan juga dalam kasus ini dong jadinya ya. Iya, itu artinya Erick Thohir mau bilang yang memutuskan terakhir itu presiden loh. Masalahnya sekarang kenapa presiden tidak diberi bahan bandingan, harga perbandingan atau soal-soal alternatif. Jadi jangan Erick Thohir nyalain presiden. Kan presiden nggak ngerti semua hal kan. Jadi harusnya Erick Thohir itu dari awal disclaimer bahwa kami memutuskan begini dan presiden mendengarkan dari kami masukannya. Kan nggak mungkin presiden tahu detail dari soal-soal beginian kan. Tapi tentu saya menganggap kalau presiden diam selama berbulan-bulan artinya dia setuju juga dong soal ini. Di situ terlihat saling tipu di antara kabinet itu. Nah, ini makin seru dong ya dengan pernyataan Erick Thohir ini. Maksud dia tentu ingin menyelesaikan polemik, tapi dengan menyatakan itu justru malah polemiknya akan makin seru ini. Iya, karena kan kita tahu presiden selalu bilang nggak ada visi menteri, ini visinya ada visi presiden. Jadi bisa juga Erick Thohir berlindung di balik diktum itu. Dia akan anggap mungkin publik kalau kita bikin kalkulasi pasti udah diberi perbandingan. Kan nggak mungkin orang semacam Erick Thohir atau Pak Luhut nggak tahu bisnis farmasi. Dia mungkin udah kasih perbandingan, terus presiden bilang nggak, tetap jangan ke Kimia Farma, bikin aja perusahaan sendiri itu disebut GSI. Sangat mungkin itu. Jadi nanti orang akan usut apakah GSI itu sepengetahuan presiden atau inisiatif beberapa menteri aja tuh. Tapi tetap di situ yang kita sebut skandal ini ada di situ.
Jadi sebut aja bahwa ini memang skandal, karena itu layak untuk diperiksa polisi, diusut oleh KPK, didorong oleh masyarakat sipil. Jadi mesti disebut PCR Gate ini, itu nyampainya sampai ke pucuk pimpinan, yaitu Presiden Jokowi yang memimpin rapat kabinet untuk memutuskan sistem pendistribusian PCR. Kan itu intinya kan. Nah, berkaitan dengan pembelaan dari Erik bahwa ini bukan track record dia lah, dia nggak punya bisnis di sini, bisnisnya bukan di kesehatan, dia punya bisnis lain. Apakah ini bisa jadi semacam dasar jadi pembelaan dia bahwa dia tidak terlibat dalam bisnis itu? Ini ngaconya Erick Thohir, begitu dia ketahuan, dia bola panasnya dia kirim ke kabinet. Lalu kabinet akan minta keterangan bagaimana dibuka notulasinya tuh, kapan presiden memutuskan segala macam. Ini juga beban buat Pak Jokowi, karena Pak Jokowi artinya diseret dalam hal yang sangat teknis. Kan mestinya kebijakan itu di tingkat teknis itu tanggung jawab menteri kan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana Pak Jokowi bereaksi. Mungkin juga dia bilang, wah kalau itu apa namanya bahasa Jawanya, nggak tahu gue itu kan. Ya enggak, istilahnya sinyal kita ya ya, dan sinyal publik kan udah makin kuat bahwa presiden terlibat. Jadi mulailah Erick Thohir numpang pada sinyal publik itu. Dia pikir dengan numpang pada sinyal publik maka dia akan selamat. Nggak bisa, namanya ada di situ dan bersama-sama dengan Pak Luhut. Nah itu mestinya. Jadi silahkan somasi majalah Tempo misalnya, karena dianggap majalah Tempo bikin koneksi absurd. Padahal sebetulnya itu hasil investigasi. Jadi biar aja Erick Thohir cari akal untuk lolos dari jebakan ini, dari jebakan PCR Gate. Tetapi faktanya laporan itu udah ada di polisi, dan polisi sudah boleh mulai untuk mengumpulkan penyelidikan, kan itu intinya kan. Nanti juga akan dilaporkan ke KPK kan, karena ada rakyat yang merasa kok kami diperas, maka akan ada perwakilan minggu ini untuk melaporkan ke KPK. Demikian juga ke BPK akan ada audit. Kan mestinya ini udah jadi, mestinya headline sekarang adalah skandal Joko Widodo. Kan begitu gampangnya kan. Supaya jelas tuh nanti Presiden Jokowi yang tampil ke publik menjelaskan. Nggak bisa Erick Thohir yang jelasin, nggak bisa sekedar Pak Luhut, mesti Presiden yang turun tangan. Karena ini menyangkut keputusan kabinet. Kan begitu cara berpikirnya tuh. Oke, kita biarkan ini bergulir, karena jelas ini sekarang bola panasnya sudah dilempar ke presiden dan juga kabinet. Nah, sekarang kita beralih ke isu yang lain juga, yang saya kira juga cukup serius ya. Ini adanya desakan untuk membubarkan MUI ini karena kasus ditangkapnya 3 orang ustadz tadi, salah satunya kan diantaranya menjadi pengurus MUI, Komisi Fatwa MUI. Ini jadi memang kelihatannya ini gerakan ini mainnya di kalangan buzzer, karena kita lihat dari trending topiknya gitu ya. Tadi saya baca di Drone Emprit juga, kalau lihat secara trafficnya sih ketahuan siapa yang bermain untuk ini. Tapi kan ini permainan begini ini kan sangat berbahaya, karena bagaimanapun MUI itu representasi dari seluruh umat gitu. Ya, ini akan jadi skandal kedua bahwa ada desain yang bersembunyi di balik penangkapan 3 ustadz itu. Akhirnya orang melihat begitu tuh. Jadi memang didesain untuk bubarin MUI, karena diduga MUI itu lagi bikin kurikulum untuk pro teroris kan. Padahal sebetulnya bagian-bagian yang kita sebut terorisme itu kan bisa dipisahkan dengan langsung menetapkan orangnya ini, kesalahannya ini, masalahnya itu. Kan itu intinya kan. Tapi selalu ada problem bahwa kalau dinyatakan sebagai teroris, itu nanti penahanannya itu panjang tuh. Munarman juga kena yang begituan kan. Sampai sekarang nggak jelas tuh kan apa poinnya tuh. Jadi dalam rangka memperluas wilayah konflik, nanti soal ini kemudian ditumpangi untuk membubarkan MUI. Lepas dari status dari MUI, saya menganggap bahwa ini api baru yang dibakar, sengaja dibakar tuh, untuk memanasi sentimen publik itu. Bahwa MUI adalah sarang teroris. Padahal sebetulnya kan individu kan, bukan lembaga sebetulnya. Kan yang ditangkap adalah individu yang diduga punya kaitan-kaitan dengan sebut aja jaringan. Padahal sebetulnya pembuktiannya belum berlangsung, tapi orang udah lompat untuk bubarin MUI. Ini konyolnya di situ. Ini kegiatan perbasran ini ternyata masih berlangsung, dan itu berarti ada perintah baru dari kakak pembina itu. Dengan kata lain, kalau kita bikin analisa, nyogok lagi isu kan, supaya soal PCR hilang, balik pada soal MUI dan isu radikalisme segala macam tuh.
Jadi ini adalah headline baru yang dipakai untuk menutupi headline yang sedang burning issue, kan PCR ini burning issue. Gitu kira-kira. Ya, yang bahaya adalah kemudian ada semacam upaya untuk mengadu domba umat antar beragama, karena disebutkan di situ meme beredar bahwa PGI seolah-olah merapatkan barisan dan minta para doa dari para jemaatnya agar MUI dibubarkan, dan kemudian PGI dengan tegas kemudian membantahnya. Tapi ini kita udah tahu kemana arahnya kan jadinya. Ini rumus yang kita hafal dari zaman Orde Baru, rumusnya sama itu. Bikin kerusuhan, bikin kehebohan isu agar supaya mudah pengendaliannya itu. Kan nanti mungkin dalam minggu ini ada sesuatu peristiwa yang agak dramatis, ada pembakaran atau apa segala macam, lalu timbul lagi gejala baru, lalu aparat keamanan diturunkan lagi untuk jaga stabilitas dengan berbagai macam akibat pengendalian politik. Jadi isu ini yang kita sebut sebagai isu mainan, itu selalu muncul ketika kekuasaan kehabisan ide untuk mengakrabkan masyarakat. Ketika kekuasaan kehabisan dalil untuk memastikan bahwa kemakmuran dan keadilan masih bisa dihasilkan. Jadi kepanikan di dalam itu diekspor keluar. Biasanya begitu kan. Kepanikan kekuasaan diekspor keluar agar supaya bisa ambil alih ulang opini publik kan. Itu cara-cara busuk dari kekuasaan. Mengajarkan orang untuk saling berselisih, padahal dengan maksud pengendalian tuh. Jadi bagian itu yang saya kira mesti dipindai secara tepat oleh masyarakat sipil supaya nggak terjebak dalam isu ini. Ya, oke, kita tetap jadi saya kira tapi publik juga udah mulai paham permainan semacam ini. Apalagi kemudian kan sekarang ada satu yang agak unik nih saya kira, dimulai dari Bupati Banyumas yang minta agar kalau ada OTT, sebelum di OTT dikasih tahu dulu lah bahwa mereka melakukan korupsi. Sekarang ada lagi permintaan dari anggota DPR agar para penegak hukum itu diberi kekebalan, nggak boleh lah di OTT. Jadi ada yang bermain-main di ruang gelap semacam ini. Ya, ya itu OTT artinya apa? Operasi tukar tambah, supaya jangan di OTT tukar tambah dulu karena dia pejabat negara. Kan nggak ada hukum kriminal, hukum pidana kita yang membedakan OTT itu kalau pejabat negara diambil minggu depan. Kalau rakyat biasa langsung diborgol. Nggak ada soal itu. Yang penting tertangkap tangan, ya deliknya tertangkap tangan. Kan itu intinya kan. Jadi ada juga karena ketidakmampuan untuk melihat dalil hukum lalu dipakai cara-cara yang bodoh semacam itu kan. Nah ini sebetulnya jadi ada kedunguan pada mereka yang menganggap bahwa pejabat negara itu adalah spesial. Loh kalau dia kena OTT itu artinya justru dia buruk sebagai pejabat negara kan, bukan diistimewakan itu. Nangkap pejabat negara OTT itu, satu pejabat negara itu setara dengan 1.000 rakyat itu. Jadi memang mesti di OTT karena dia potensi untuk menghilangkan barang bukti. Kalau pejabat negara dia punya segala macam aliansi dan afiliasi. Karena itu OTT itu justru harus cepat dihadapkan pada pejabat negara. Yang mesti di OTT pertama-tama pejabat negara. Supaya dia nggak neko-neko, nyogok sana nyogok sini dengan surplus powernya itu. Ya, oke, Bung Rocky, terima kasih. Kita culik Anda sebentar sebelum naik gunung terlalu tinggi dan jangan sinyal nggak dapat. Jadi tapi itu yang penting tetap bisa update para viewer kita ya. Terima kasih. Selamat menikmati. Oke, salam akal sehat. Iya. Tapi ini full moon sudah lewat ya kemarin malam ya kalau nggak salah full moonnya ya. Atau masih full moon? Iya, tadinya saya ngejar gerhana, tapi ternyata cuaca nggak bagus, jadi gerhananya tidak terlihat. Dan malam tetap kelam, seperti istana itu juga kelam, karena ketakutan di dalamnya akan terjadi gontok-gontokan. Hal yang dulu kita pernah prediksi yaitu akan terjadi saling amputasi di kabinet, dan itu sudah berlangsung sekarang. Oke, terima kasih Bung Rocky. Ya.